Berikut ulasannya. Truk kebobolan uang sampai 1,7 triliun rupiah dari surat kredit fiktif alias letter of credit dalam proses ekspor impor terjadi pada Juli 2002 sampai dengan Agustus 2000. Asing menerbitkan surat kredit alias LC untuk importir di luar negeri, disebut dengan opening bank atau bank pembuka alias penerbit LC alias penjamin kredit. Tentang pengiriman barang ke pemesanan di luar negeri. Nah, letter of credit memiliki nama lain yaitu documentary credit, authority to pay, dan authority to purchase. Itu kan kenapa ada berbagai metode pembayaran kayak letter of credit atau open account. Selamat datang di obrolan anak kampus. Selamat datang di obrolan anak kampus. Sebelumnya kenalin, gue Adit. Dan kali ini kita bakal bahas topik yang lagi penting banget nih ya kan, yaitu pembayaran internasional dan pembiayaan perdagangan. Nah, tentunya juga gue di sini gak sendirian dong. Di sini juga udah ada 5 tamu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan pastinya juga keren banget ya kan. Kalau gitu kita langsung kenalan aja yuk. Kalian semua bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Anyway, thank you ya udah dibilang cantik ya. Sama-sama. Aduh, gue tuh terpesona, sorry ya. Nah, lanjut aja. Nama gue, salam kenal semuanya. Nama gue Dai Cinta dari Mama. Biasanya gue dipanggil Cinta, Ayu, tapi udah Tata aja ya. Makasih. Salam kenal. Halo semua, nama gue Anya Zahra. Biasa dipanggil Aini. Halo guys, nama gue Putri Rahmayani, biasa dipanggil ya, bisa puisi ya. Halo, nama gue Muhammad Naufal, biasa dipanggilnya Opal. Hai, nama gue Rizky Julita, biasa dipanggil Ita. Mungkin depannya Rizky kayak cowok ya, jadi ya boleh Ita, boleh Julita, bebas. Enaknya kalian ya. Jangan Jul deh, Panjul jadinya ya kan. Nah, sebelum gue mulai, gue mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian tentang keseharian nih sebagai anak kuliahan? Aja. Aduh, jangan ditanya Sebenernya guys. baik ya, baik banget. Cuma ada beberapa yang nggak baik banget ya, karena perkara tugasnya doang. Kayak susah ngomongnya. Nanti aja ya. Apalagi yang tadi ya guys ya. Aduh, kayaknya enggak deh. Aman. Cerita dong, ntar dong. Oh, boleh. Kita ya. Nggak ada tadi. Aman. Enggak. Orang ada aja. Nah, langsung aja nih, gue mulai ya. Pembayaran internasional itu kan jantung dari perdagangan global. Terus transaksi lintas negara ini juga butuh lebih dari sekedar pertukaran mata uang. Sehingga peran pembiayaan perdagangan itu juga perlu untuk memastikan kelancaran arus barang dan jasa di seluruh dunia. Nah, pertanyaan gue itu, kenapa sih? Kenapa? Ini materinya apa tadi? Pembayaran internasional dan pembiayaan perdagangan. Kayaknya gue ada materinya deh. Oh, boleh. Spill dong, spill. Spill. Oke. Apa tuh? Udah nih Udah. Ada. Oke, aman. Kelas. Nah, lanjut nih ke pertanyaan gue. Menurut kalian, kenapa sih pembayaran internasional itu penting banget buat bisnis? Apalagi mungkin para penonton ini juga ada yang mau mulai merintis bisnis atau enggak sudah ada yang terjun ke dunia bisnis nih. Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut gue nih ya, kalau misalkan kita benar-benar nggak paham sama sistem pembayaran pun itu kita bisa kena rugi gede banget ya. Terus juga apalagi pernah nih ya, ada contohnya ada bayar di luar negeri yang nggak bayar. Itu tuh karena si penjualnya ini benar-benar nggak paham sama sistem pembayarannya. Itu tuh rugi gede banget, sumpah. Nah, makanya itu kan kenapa ada berbagai metode pembayaran kayak letter of credit atau open account. Nah, ini semua itu untuk mengurangi resiko yang dialami sama penjual-penjual yang nggak paham sama sistem pembayarannya.
FYI guys, masalah kayak gini tuh biasanya muncul dari kedua belah pihak, kayak antara eksportir atau importir gitu. Nah makanya tuh kayak harus bikin kesepakatan jelas soal syarat-syaratnya gitu. Oh, berarti pembayaran internasional itu penting banget ya, apalagi kalau misalkan kita lagi pengen ekspor atau impor barang, karena salah paham soal metode pembayarannya aja itu bisa bikin kita rugi besar banget ya kan. Misalnya kayak pembeli dari luar negeri itu nggak jadi bayar karena penjualnya itu nggak ngerti cara pembayaran yang benar ya kan. Berarti kan jatuhnya kayak misalkan ketipu gitu nggak sih? Iya, Atau bisa karena kan dilihat? dia nggak ngerti lah ya. Iya. Makanya tuh semua tuh memang kita harus belajar ya, harus benar-benar paham sama sistem pembayarannya, jangan asal kita sok tahu aja gitu loh. Benar-benar semua tuh ada materinya. Oke. Tapi gue sendiri di sini juga masih belum paham nih ya kan. Jadi boleh tolong ceritain dong gitu kan, apa aja sih metode-metodenya yang bisa dipakai dalam perdagangan internasional, terutama di pembayaran itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa metode utama nih. Yang pertama ada advance payment alias bayar di muka. Nah, ini paling aman buat eksportir, tapi importir biasanya kurang suka. Kurang sukanya? Kurang sukanya dia. Kenapa tuh kurang sukanya tuh? Kecil tuh Kenapa yang kecil? maksudnya apa ya Kenapa tuh? guys? Ini mute, berat kecil. Tapi gue juga pernah denger deh Ay, yang tadi lu bilang itu kayak nggak semua buyer tuh mau bayar duluan, apalagi kalau misalnya kita tuh kayak belum terkenal kan, istilah lainnya kayak kita mau beli rumah aja orang itu belum percaya sama kita kan pasti mereka nggak mungkin DP dulu kan, nggak mungkin mau bayar kan gitu. Iya, bener itu, makanya ada metode lain kayak LC yang sering dipakai buat transaksi besar. Nah, LC itu surat jaminan dari bank yang memastikan eksportir dapat duit setelah memenuhi syarat tertentu. Tapi setahu gue tuh ada tambahan lagi selain LC. Oh ini documentary collection DC. Jadi itu tuh mirip LC. Tapi bank cuma jadi perantara dokumen, nggak kasih jaminan pembayaran. Tapi kalau itu tetap ada risiko dong. Kan apa namanya, kalau bayarnya nggak bayar gimana? Nah, makanya itu kan kita penting banget milih buyer yang kredibel. Kalau mau lebih aman, pakai asuransi perdagangan aja. Jadi penting banget ya buat mahamin metode pembayaran ini supaya bisa terhindar ya kan dari kerugian di lain hari gitu kan. Iya, pasti. Iya, kayak misalkan yang disebutin tadi tuh metodenya ada advance payment, letter of credit, sama documentary collection. Terus juga meskipun ada metode pembayaran tapi nggak bisa dipungkiri juga gitu kan, ada buyer yang nggak bayar. Terus juga berarti seller juga harus pertimbangin nih ya kan buat milih buyer itu apakah dia cocok buat beli barang ke kita atau memang kita milih di yang lain gitu kan. Terus ngomong-ngomong soal pembiayaan perdagangan nih, apa aja sih yang harus dipahamin dari pembiayaan perdagangan itu sendiri? Biasanya sih modal kerja. Karena banyak UMKM yang bingung gimana biayain produksi biar mereka untuk ekspor. Padahal itu peluang bagus, peluang besar. Nah, betul ini. Disinilah peran bank atau lembaga pembiayaan. Ada fasilitas kayak export financing atau factoring. Jadi invest lu yang belum dibayar, bayar bisa diuangkan dulu sama bank. Oh, berarti tuh jadi kita tuh kayak nggak usah nunggu duit bayar itu cair ya, karena kan tadi ada ekspor financing yang tadi Aini bilang kayak gitu. Exactly. Tapi ada bunga atau biaya jasa yang harus dibayar. Jadi harus dihitung dulu untung ruginya. Dan jangan lupa tuh cek legalitasnya. Gue kan kayak sering baca tuh ya kayak di internet gitu. Itu tuh kayak UMKM itu tuh nggak paham syarat tentang dokumennya. Karena dia nggak paham tuh jadi akan berabe kan ujung-ujungnya. Iya, Gitu. pasti. Jadi buat pembiayaan perdagangan itu sendiri itu khususnya di export financing sama factoring itu bisa banget nih jadi solusi buat UMKM yang mau merintis nih buat ngekspor barang cuman terkendala sama modalnya gitu kan. Cuman juga UMKM ini perlu pertimbangan nih buat biaya yang timbulnya nih ke depannya gitu kan, apakah akan lebih besar lagi dari yang sekarang atau malah makin turun gitu kan. Terus juga persyaratannya juga harus dipenuhin ya kan.
kayak misalkan persyaratan buat ekspor impor barang gitu. Terus tantangan terbesarnya nih apa aja sih buat pembayaran internasional itu sendiri? Kalau menurut gue ini soal mata uang. Karena kan kalau misalkan nilai tukar uangnya tiba-tiba turun tuh bisa aja tuh kita bener-bener bisa rugi banget. Tuh kalau menurut gue ya. Kayak anjlok gitu ya. Anjlok bisa jadi. Terus kalau cruise ini juga sebenarnya bisa diatasi sih. Pakai Apa tuh? Apaan tuh? pakai hedging atau forward contract. Berarti masih ada caranya lah ya. Iya. Berarti balik lagi ya kita kayak yang tadi kayak cari buyer yang bisa dipercaya gitu, yang bisa benar-benar dipercaya. Kadang tuh mereka minta syaratnya yang ribet, kayak kita mau ada perjanjian, pasti kan mereka membuat syarat yang ribet kan. Nah, itu juga jadi salah satu penghambatnya juga kan. Nah, kalau itu kan balik lagi kan ke komunikasi dan harus bikin kontrak yang jelas. Kalau perlu kita libatin nih mediator atau ahli hukum, karena di sini mediator fungsinya sebagai pihak netral yang membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini mediator berusaha nemuin solusi yang tepat yang diterima oleh semua pihak. Berarti iya perlu buat mediator itu sih. Berarti pembayaran internasional ini emang punya tantangan tersendiri ya kan? Iya, Kayak benar. nilai Kayak fluktuasi tadi syarat uangnya, juga. terus juga kepercayaan terhadap bayarnya sama syaratnya juga. Cuman perencanaan ini juga perlu dilakukan dengan yang matang gitu Iya, kan. benar dong. Semua butuh strategi Iya, lah ya untuk betul. menunjukkan itu. Sama metode pembayarannya juga harus tepat gitu kan. Terus juga pengelolaan resiko yang baik sehingga tantangan-tantangan ini juga bisa diatasi dengan baik gitu kan. Iya, benar-benar. Terus ngomong-ngomong tentang pembayaran internasional nih, gue mau ngomong kan karena gue masih ada yang belum ngerti nih. Lu bisa jelasin gak sih metode pembayaran itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Pertama, jadi ada 3 metode utama guys yang sering dipakai. Yang pertama itu ada surat kredit atau letter of credit. Nah, ini nih diterbitin sama bank pembeli dan jadi semacam jaminan buat penjual. Kalau semua syarat kontrak terpenuhi, duitnya pasti cair. Cair ya, cair. Dan berarti LC itu aman banget dong ya. Soalnya kan yang gua tahu nih, contohnya pakai buat biasanya ya LC itu buat transaksi besar, dan yang gua tahu juga untungnya tuh bank-bank tuh benar-benar menjamin pembayarannya gitu loh. Ya nggak sih? Iya, LC emang aman, cuman kan dia emang biayanya juga cukup tinggi, jadi nggak selalu cocok buat transaksi kecil. Nah, selain LC itu ada lagi nggak sih yang lainnya? Ada, yang kedua ada documentary collection atau DC. Di sini bank cuma jadi perantara perantara dokumen dan pembayarannya itu lebih murah dari LC, tapi nggak seaman. Oh, jadi pasti dari gue tangkap, dari yang gue tangkap tuh di sini bayar tuh masih bisa buat ngelak ya, buat bayar. Pasti sih ada resiko buat itu, makanya harus hati-hati pilih buyer. Nah, kan tadi kan kata ini harus hati-hati pilih buyer ya. Gue juga kayak belum pernah denger sih kayak pakai LC atau DC. Gue cuma denger tahu soal kayak barang dikirim dulu nih, baru bayarnya belakangan. Nah, itu tuh gimana ya? Aduh, gue masih nggak ngerti deh yang itu. Kalau itu jatuhnya open account nggak sih? Jadi barang dikirim dulu. Terus pembayarannya tuh jatuh tempo setelah beberapa waktu. Emang fleksibel, tapi resikonya besar juga buat penjual. Kalau bayar gak bayar ya udah. Iya, hangus. Iya tuh gue tau tuh kalau pakai open account kan, untungnya juga bayarnya juga terpercaya, tapi tetap aja deg-degan nunggu cair. Cair lagi. Deg-degan, cair. Jadi emang benar-benar penting banget nih ya buat milih metode yang tepat gitu kan. Iya, Kayak benar. contohnya tadi tuh LC, documentary collection, sama Open open account. account. Karena itu juga bergantung banget tuh buat penjual dan pembeli ya kan. Terus juga ada beberapa pertimbangan kayak misalkan tingkat keamanannya, terus biayanya sama fleksibilitasnya buat pembayaran itu sendiri. Betul, Kan? balik lagi ke fleksibilitasnya. Terus dari cerita-cerita yang tadi nih tentang metode pembayaran, pastinya kan ada plus minusnya dong ya kan. Coba dong kalian ceritain plus minus dari metode pembayarannya itu sendiri tuh kayak gimana?
Gua dong nih mau ngejelasin Oh, ya boleh. tentang yang LC. LC itu kan dia kan kayak sangat aman buat Iya. gua. Tapi tuh nggak lupa kan tadi kata ini biayanya tuh sangat mahal gitu Iya. kan. Terus kayak prosesnya juga agak ribet gitu karena tuh dokumennya tuh harus bener-bener yang terpercaya banget Iya. lah Iya, gitu. Iya benar. Kalau misalkan DC, tapi kalau di sini itu lebih simpel, Put. Jadi bayar itu lebih nyaman karena nggak harus bayar langsung. Sorry. Iya. Jadi mereka tuh bakal bisa tetap ngelak lah buat bayar. Berarti kalau open account juga nih ya, plusnya adalah emang bayar tuh jatuhnya lebih nyaman ya. Lebih nyaman karena emang nggak harus bayar langsung, kayak yang dibilang juga. Tapi juga penjual tuh punya resiko yang tinggi gitu loh. Apalagi kalau nggak ada kontrak yang benar-benar yang jelas, itu tuh benar apa ya, harus diperhatiin juga sih. Gitu pasti ada plus minusnya ya guys ya. Iya sih. Balik lagi. Oke, berarti dari yang tadi tuh gue ngerti nih sekarang nih Tak, dari yang tadi kata Opang, kata Tata, kata Putri. Jadi kayak kalau gue milih baru nih untuk coba ekspor, terus LC ini kan terlalu mahal ya. Iya. Nah, tapi tuh DC atau open account itu bisa jadi pilihan, bener gak sih? Bener. Bener kan? Kayak kalau ada opsi lain, kenapa nggak opsi lain yang jauh lebih murah ya kan? Iya itu benar, tapi kalau mau pakai open account pastiin dulu dong bayarnya itu kredibel. Terus kalau mau bisa juga nih beli asuransi perdagangan buat ngurangin resiko gagal bayar. Oh, ada asuransinya. asuransinya. Oh. Bener, berarti lebih terjamin ya? Iya, benar, setuju gue. Jadinya nih setiap metode itu juga punya kelebihan dan Iya, kekurangan benar, masing-masing dari- gitu kan. benar. Kayak LC itu aman, cuman biayanya itu lumayan mahal, mahal, benar. kan. Terus juga emang prosesnya lebih rumit gitu Iya. kan dibandingkan metode yang lain. Iya. Buat DC juga itu lebih simpel, cuman gagal bayarnya itu cukup iya, tinggi. iya, Sama nanti-nantinya ya. yang open account juga aman dan fleksibel, tapi gagal bayarnya itu tinggi banget Iya, dibandingkan bener. si DC yang tadi. Nah, terus gue dapat kasus nih dari yang gue Kasus. baca. Kasus men, Kriminal nih, kriminal. Jangan dong, kriminal dong. Jangan ya. Jangan dong, jangan dibawa ke sini. kasus men. Pilot TikTok lu. Bukan. Gini. Apa tuh? Nah, kasusnya tuh gini. Tak, misalkan lo ekspor kerajinan tangan ke Eropa. Oke. Transaksinya itu senilai 500 juta. Hmm. Lo bakal pilih metode pembayaran apa dan kenapa? Kalau gue ya, karena tadi kan udah bilang 500 juta kan. Iya. Ya, of course gue bakal milih LC. Walaupun memang biayanya agak mahal, gue cuman gak mau ambil resiko. Karena duitnya juga Iya sih. Lagi-lagi cair. cair. Cuan, guys, Cair. Oh, itu resiko itu pendapat gue. Nah, gue setuju nih kalau apa pendapat Tata. Kan apalagi kalau pembelinya itu tuh yang baru pertama kali kan. Iya. Jadi Itu ya lagi itulah gitu. Jadi tuh LC tuh akan lebih aman dan direkomendasikan ya. Karena tuh ada jaminan banknya juga kan tadi. Iya benar, ada jaminan. Itu intinya Memang jaminan tadi bank. jaminan. Dan misal kalau bayar lo udah sering beli dan terpercaya, bisa coba DC ya, coba kan open account buat lebih apa ya? Buat lebih fleksibel. Iya sih, tapi kan kalau kayaknya untuk yang untuk bayarnya yang baru. Tapi LC sih tetap pilihan utama guys. LC. LC parah. Letter of credit ya guys. Bukan itu maksudnya Guys, bukan letter credit. Bukan itu LC-nya ya. Bukan itu LC-nya ya. Beda. Letter of credit. Enak aja. Tapi kan bukan anak muda. Gak boleh loh ya. Adik-adik gak boleh deh. Sebenarnya ini cukup bahaya juga ya kan kalau misalkan dilihat-lihat, karena nominalnya juga yang lumayan gede gitu kan, 500 juta. Jadinya harus disaranin pakai LC supaya aman ya kan. Benar. Apalagi kalau misalkan udah CS nih. Wih, Ya kan? iya, Nah, sobat kental. udah kenal banget ya kan. Pasti jadi makin lebih lancar gitu kan. Iya. Ibarat kata mah harga temen aja Oh udah, iya, ya kan. iya sih benar. Iya. Udah LC aja, udah LC Iya, ya, udah, LC. kalau misalkan mau apa-apa tinggal kontak temen aja. Iya, Apalagi punya temen ya. Nah, Kalau punya kalau punya Iya sih kalau mau punya lebih bagus lagi. Pasti punya lah. pasti punya sih. Terus kan tadi kan kita
kita kan udah ngebahas nih ya kan kasus-kasusnya. Ya. Sekarang gue mau minta dong tips-tipsnya nih buat yang nonton podcast ini gitu kan, siapa tahu ada yang lagi bisnis. Gimana sih cara milih metode pembayaran yang tepatnya itu? Kalau dari gua ya pasti lihat dulu dong transaksinya. Kalau besar mending pakai LC. Kalau kecil bisa coba DC atau open account deh. Nah, tapi jangan lupa juga sama kayak buat masihin kreditabilitasnya itu loh. Kayak buyer tuh kan kalau misalkan belum yakin, ya kita saranin aja buat milih metode yang lebih aman. Ya kan jangan yang nyari yang lebih nggak aman Iya, kan, iya. yang lebih bisa aman. Iya sih. Ada tambahan lagi dari gua. Apa tuh? Apa nih? Dari sini perhatikan biaya. Terus Oh iya sih. jangan sampai metode pembayaran lu justru malah menggerus keuntungan lu. Oh iya, Iya. bener. Rugi dong. Nih ada one more deh, jangan lupa perhatiin syarat-syaratnya. Soalnya kan kadang-kadang ada LC yang ditolak karena memang syaratnya tuh nggak jelas, nggak sesuai persyaratan, dokumennya yang nggak jelas. Perhatiin LC ya, LC. Tetap kasih LC. LC masih LC. LC. LC-nya bukan ini ya, tetap tadi. Iya, letter of credit ya. Oke, note banget nih buat gua. Jadi kayak gue tuh harus lebih banyak belajar lagi nih kayak soal tentang metode pembayaran ini. Ya Allah, kayak oh ternyata tuh kayak gini gitu. Bentar. Boleh minum gak sih? Wah, kebetulan di sini nggak disediain minum. Maaf ya Mas. Mau apa? Lain kali deh. Puasa gak sih? Minum. Maaf ya. Maaf ya. Dari tadi ngobrol. Ada Kita yang yang salah takut banget sama ya. orang. Ngebahas yang Yang gak materi, cowok. Sebenernya ini bahasanya lumayan berbobot banget, gila. Iya. Makanya nih. Bener. Makasih, Mbak. Masih Mbak. Lanjut. Jadi kan intinya itu kan si seller itu harus lihat dulu nih ya kan transaksinya itu gede atau kecil ya kan. Nggak ada yang lebih bagus dari hit. Buat ini kredibilitas bayarnya itu juga bagus atau enggak, sama dilihat juga dari biaya sama SK-nya. Terus juga harus diingat nih guys, buat kalian semua yang masih bingung nih, ya kan? Pembayaran. Ditandain Makanya kita dengerin nih ya kan. Dengerin. Pukul meja nggak? Pukul meja nggak? Jangan. Oh jangan. Oke. Santai kan. Santai aja, kalem Iya. aja. Kita ada kasus kedua nih ya kan, dari perusahaan yang lumayan gede nih. Oh ini lebih gede. Apa bahas kasus aja dulu ya kan. Oh, si Ini lebih kasus gede nih tuh. kasusnya. Iya ini lebih Gede, gede. hebat nih, Oke hebat deh, nih, karena set. di luar negeri juga nih. Oh, luar negeri. Iya. Maksudnya nih. Skandal apa nih? Weh, bukan standar. Beda dong. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada perusahaan Buildtech Ltd di Inggris ya. Ya. Dia tuh setuju buat ekspor alat konstruksi senilai 5 juta US dollar ke Nairobi Builders CO di Kenya. Terus dia itu pakai metode pembayaran letter of credit. Nah, di transaksi ini tuh mata uang yang dipakai tuh GBP atau pound sterling di Inggris dan KS shilling Kenya, yang artinya itu kan mata uang di Kenya kan. Iya. Nah, pertanyaan gue itu menurut kalian nih, kenapa LC itu jadi pembayaran yang dipilih si Buildtech iya LTD itu? Oke, dari gue dulu ya. Pertama itu kan LC emang pilihannya aman sih, apalagi kan ini transaksinya kan 5 juta dolar US dollar kan. Bank pembeli di Kenya bakal kasih jaminan bahwa pembayaran bakal dilakuin kalau semua syarat LC tadi udah terpenuhi. Iya, apalagi kan kalau udah transaksi gede gini kan gak mungkin lagi dong pakai metode lain kan, dan memang udah jelas-jelas LC gitu. Terus habis itu kayak gak mungkin juga kan kalau metode lain kalau mau pakai apa tuh open account. Itu terlalu berisiko banget, risiko banget. Apa ya? Maaf ya. Berisiko. Oke. Berisiko ya buat si Buildtech-nya itu. LC ya. Tetap LC guys. LC ya. Nomor 1. Tapi selain itu LC juga ngebantu pengiriman, proses pengiriman. Jadi kalau misalkan barang nggak bakal
barang tuh nggak bakal dilepas sama perusahaan kalau misalkan LC-nya belum jadi, belum lengkap. Oke. Sama lah ya. Iya lah ya. Ya, Beda tipis lah ya. beda tipis. Beda makna. Beda makna. Ih, tapi kan balik lagi ke yang tadi, kayak LC kan mahal. Tapi ini lebih cocok untuk transaksi besar kayak gini ya berarti Iya, ya. memang. Oke. Betul banget, Tak. Biayanya kan emang tinggi, tapi tenang, ini sebanding sama keamanan yang kita. Oh, Tuh, benar. benar. Pasti kalau ngeluarin biaya lebih tinggi pasti keamanan. Amanannya aman. Aman. Berarti kayak ibarat kata nih, kita beli barang ada harga ada kualitas. Ya. Kalau misalkan mau aman pasti harus ngeluarin duit yang lumayan gede. benar, gitu iya. kan. Gede. Gede sih, emang gede sih. $5 gitu kan. Aduh, bisa aja. Nah, dari tadi kan kita nih udah ngebahas LC nih ya kan? Iya. Terus kita ngebahas tantangan dari kasus ini sendiri gitu kan. Kan tantangannya itu kan ada 3 nih. Kompleksitas metode pembayarannya, terus resiko di mata uangnya, sama kebutuhan pembiayaan. Gue mau mulai dari kompleksitas metode pembayarannya itu sendiri ya kan. Mulai dari Empuy dulu nih atau Putri. Gue nih. Iya. Biasanya Jelaskan Puy. Kasih tahu. yang bikin metode pembayaran itu jadi rumit apaan sih? Nih, kalau dari gue tuh Dit ya, kan kayak biasanya LC tuh syaratnya banyak kan? Iya. Banyak Iya, kan? betul. Gitu yang tadi ya. Mulai dari dokumen pengiriman, kayak sertifikat infeksi, sampai invoice yang harus bener-bener tuh sesuai banget gitu. Nah, kalau ada satu dokumen aja yang salah, resikonya tuh LC tuh bakal bisa ditolak gitu. Kalau menurut gue ya, Iya. itu menurut yang lain. Sama tadi kan gue juga jelasin kan kalau misalkan kita tuh bener-bener harus perhatiin dokumen-dokumennya secara jelas sesuai dengan persyaratan. Terus juga contohnya aja nih, pernah ada LC itu ditolak karena perkara apa ya? Perkara bukan. Oh, invoice-nya tuh salah ketik semua. cuma salah ketik doang. Salah ketik doang. Tapi itu Ada. bakal ngerubah gak sih? Bener. Iya. Padahal barangnya tuh udah dikirim coba. Aduh. Jadi tolak dong kita. Apa tuh? Ada komunikasi. Iya. Itu kenapa? Komunikasi. Siap. Komunikasi nih, Komunikasi, pacaran aja bener, kan? bener. Cuma dong. Jadi ya itu komunikasi, makanya harus Iya, komunikasi karena komunikasi antar ekspor membeli bank dan logistik harus rapi. Kalau enggak, ya prosesnya bakal jadi lama. Komunikasi ya. Komunikasi. Jadi itu kunci itu. Iya sih. Komunikasi. Sama kayak hubungan kalian nih ya kan. Communication. Kalian lagi berantem, komunikasi intinya tuh. Komunikasi Jangan deh. dieman ya Iya, guys, jangan dieman. Nggak baik, nggak baik. No komen ah. No komen ah. Tuh. Ya lanjut. Meskipun LC itu menawarkan tingkat keamanan yang tinggi ya kan, Iya, tapi metode pembayarannya itu juga punya tantangan gitu kan yang harus diatasin kayak yang tadi Empuy bilang gitu kan, prosedurnya tuh benar-benar kompleks, rumit banget gitu kan, sama resiko fluktuasi nilai tukarnya. Jadinya tuh perusahaan perlu mahamin banget nih tentang prosedur dari LC-nya sendiri tuh kayak gimana, sama pertimbangin resiko-resiko yang ada gitu kan. Kayak contohnya tadi fluktuasi nilai tukar ya kan. Terus ke tantangan yang terakhir nih soal kebutuhan pembiayaan. Buat teks sendiri itu kan butuh modal kerja buat menuhin pesanan yang tadi tuh sebelum pembayaran LC-nya cair nih. Solusinya itu menurut kalian apa sih? Kalau saya bisa jadi pakai faktorisasi. Wah, apaan tuh faktorisasi tuh? Faktorisasi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Jadi invoice dari LC dijual ke pihak ketiga dan mereka dapat uang dan mereka dapat uang langsung sebelum jatuh tempo pembayaran. Oh, berarti dia pakai pihak ketiga. Iya, Secara pihak langsung ketiga ya. secara langsung. Oke, iya benar. Wow. Pihak ketiga. Orang ketiga. Pihak ketiga. Iya. Wah. Mungkin kayak coba faktorisasi buat invoice kecil gak sih? Terus habis itu juga itu buat bantu banget arus kas kan? Iya gak sih? Ya, lanjut.
Berarti kan faktorisasi sama forfeiting itu juga jadi solusi yang efektif kan buat ngatasin masalah pembiayaan dalam transaksi ekspor. Terutama juga pas lagi mau pakai LC nih ya kan. Dengan manfaatin kedua metode yang tadi itu, eksportir bisa nih ngelola arus kasnya jadi lebih baik gitu kan, sama menjaga kelangsungan bisnisnya itu sendiri. Dari kasus ini juga banyak banget nih ya kan pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan, apalagi buat penonton-penonton yang mau merintis bisnis gitu kan, apalagi yang udah terjun di dunia bisnis. Yang pertama itu pentingnya metode pembayaran yang aman. Terus yang kedua tadi itu strategi buat ngelola risiko mata uangnya. Sama yang ketiga itu solusi pembiayaan perdagangan. Terus dari kalian sendiri nih, dari kalian semua, ada nggak sih tips-tips tambahan buat ke penonton ini? Tips lagi guys. Apa ada tipsnya tuh? Sabar nih. Betul. Lagi mikir. Sabar dong. Tips and triknya. Ini. Kalau gue nih apa ya? Kalau gue ada pastiin ya, balik lagi semua dokumen pembayaran, terus syarat-syaratnya tuh memang harus dicek berkali-kali juga. Terus juga jangan sampai ada kesalahan kecil, jangan ada kesalahan kecil ya. Itu tuh bener-bener bikin LC bener-bener bisa nolak kita. Apalagi yang kayak tadi lu bilang itu ya, Apa tuh? Apaan tuh? yang salahan nulis itu. Oh iya benar ya itu ya. Oh itu. Iya. Nah kayak gitu. Kalau gue ya. Sama ini juga yang tadi gue bilang, komunikasi. Komunikasinya lancar. Ekonominya lancar. Bakal ya miskom juga ujung-ujungnya. Prosesnya juga kalau miskom, prosesnya bakal jadi terambat. Oh gitu ya. Nah gue tambahin lagi nih Pang, Oke, apa tuh? kayak dari sisi keuangan yang kalau bisa tuh kita harus selalu pastiin buat risiko untuk kedepannya ya. Kayak kita tuh harus mengukur risikonya gitu, jangan asal ambil aja kan. Iya. Nah terus juga tuh kayak jangan sampai ragu buat pakai kontrak panjang atau berjangka gitulah, atau opsi mata uang kalau bisa membantu. Jadi apa salahnya kan kita memakai itu kalau dia tuh membantu kita gitu. Iya. Itu sih kalau dari gue ya tambahannya. That's correct. Oh, ya benar ya. Benar ya. Lolos. Nah, terus di sini gue juga mau ngebahas strategi nih yang dilakuin sama si perusahaan Buildtech Ltd sendiri nih ya kan. Mereka itu kan perusahaan dari Inggris nih yang sukses ekspor alat konstruksi senilai 5 juta US dollar ya kan. Iya. Kayaknya. Nah, pastinya kan mereka kan banyak menghadapin tantangan yang lumayan besar. Tapi solusinya itu juga diterapinnya benar-benar luar biasa rapih, serapi-rapinya ya kan. Terus yang kita mulai dari strategi yang pertama dulu deh, yaitu pemilihan metode pembayaran. Nah, Buildtech sendiri ini kan akhirnya negosiasi pakai 80% LC dan 20%-nya itu open account. Menurut kalian sendiri nih, kenapa ini solusi yang pas buat dilakuin sama Buildtech Ltd ini? Karena kan LC itu aman banget ya buat Buildtech. Nah, terutama untuk mayoritas pembayaran yaitu 80%. Nah, tapi mereka tetap kasih 20% dalam bentuk open account buat fleksibilitas pembeli. Nah, ini strategi yang sering banget dipakai. Gitu. Tapi kalau gue ya, itu open account tuh still bikin gue deg-degan sih kalau bagi gue. Bikin deg-degan aja. Tapi ternyata Buildtech-nya ini kan ngamanin open account ini beneran pakai asuransi kredit perdagangan kan ya? Iya. Oh. Nah itu bener banget tak, karena kan asuransi kredit perdagangan itu kayak jaring untuk sebagai pengaman kan. Terus kayak kalau pembeli gagal bayar di open account, jadi mereka tuh masih tetap bisa masuk atau bisa mengklaim kompensasinya itu. Gitu. Tapi bentar dulu deh Puy, asuransi ini tuh berlaku buat transaksi open account atau cuma tertentu aja sih? Nah, kalau asuransi ini tuh dia fleksibel, jadi Buildtech pasti beli untuk bagian 20% itu aja, karena sisanya udah dijamin lewat LC. Oh
Nah, yang gue suka ini tuh contoh negosiasi yang bagus untuk win-win solution. Jadi blue tag aman, tapi pembeli juga nyaman karena ada open account. Berarti dari penggabungan LC dan open account itu, terus juga pakai asuransi kredit perdagangan ini, si Bultec sendiri itu berhasil nemuin keseimbangan ya kan antara keamanan sama fleksibelnya buat pembayaran. Terus strategi ini juga cukup mungkin nih buat perusahaan yang lagi ngalamin resiko tapi tetap terjaga hubungan baik dengan pembelinya gitu kan. Selanjutnya itu Bultec sendiri ini kan tadi kan ngamanin resiko mata uang si GBP sama QIS ya kan. Mereka juga pakai kontrak berjangka nih buat bagian LC-nya dan opsi mata uang open account-nya. Bisa dijelasin gak sih, Ay? Kayak gimana? Jadi gini ya guys, Jelasin aja. kontrak berjangka itu mereka pakai buat ngunci kurs GBP dan QIS-nya. Terus pembayaran, jadi walaupun nilai tukar nanti bakal naik turun, nah mereka tuh bakal tetap aman. Itu berarti jatuhnya kayaknya wajib ya kalau untuk transaksi besar ya kan, kalau enggak keuntungan kan bisa hilang karena fluktuasi kurs. Nah betul banget tuh Tak. Nah untuk open account mereka pakai opsi mata uang, jadi mereka beli hak nih untuk menukar GBP dan QIS di kurs tertentu. Nah kalau kurs ternyata lebih menguntungkan, mereka bisa pilih nggak pakai opsi itu. Iya. Kayaknya ini strategi yang sangat pintar nggak sih? Iya, Iya kan? benar-benar bagus sih strateginya. Ya, karena tuh kan open account kan punya risiko lebih tinggi. Jadi dengan adanya kombinasi kontrak berjangka atau opsi mata uang, mereka tuh bakal bisa melindungi kedua jenis mata uang itu loh. Oh iya. Atau kedua jenis transaksi itu. Oh iya. Berarti tuh Boy, kayak transaksi kecil ini juga kayak perlu nggak sih pakai strategi juga, walaupun ini transaksi kecil gitu perlu pakai strategi juga nggak sih? Tergantung sih Tak. Kalau nominalnya kecil, lindung nilai alami bisa cukup. Tapi kalau nilai transaksinya mulai besar, wajib pakai kontrak berjangka atau opsi mata uang. Berarti strategi yang dipakai Bultec ini tuh nunjukin pentingnya mengelola resiko mata uang ya dalam transaksi internasional gitu kan. Terus juga terus juga penggabungan dari instrumen lindung nilainya, kayak misalkan perusahaan dapat meningkatin nih kepastian dan dalam kepercayaan perencanaan keuangan dan mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar ya kan. Terus yang terakhir nih soal pembiayaan perdagangan. Bultec tadi itu kan pakai anjak piutang buat jual tagihan dari open account. Nah, keuntungannya itu apa sih Pak? Kalau nggak salah tuh ajak piutang itu solusi cepet untuk naikin cash flow. Oh, jadi invoice dari open account dijual ke pihak ketiga lagi. Pihak ketiga, lagi-lagi pihak ketiga. Itu lagi. Cukup aja di sini aja ya pihak ketiga. Jadi mereka tuh nggak perlu nunggu pembayaran dari pembeli. Jadi lagi-lagi duit langsung. Cuan lagi guys. Nah, gue juga dengar nih, karena memang banyak rata-rata mungkin pakai cara ini. Karena itu benar-benar ngebantu banget untuk nutupin biaya produksi sambil nunggu bayarnya bayar. Berarti dari kasus ini juga banyak banget nih ya kan pelajaran yang diambil gitu kan. Iya. Yang pertama kayak negosiasi metode pembayaran itu benar-benar penting buat. Penting. Iya. Terus juga yang kedua, resiko mata uangnya juga harus dikelola gitu kan supaya margin perusahaan tuh aman. Sama yang ketiga itu pembiayaan perdagangan itu juga bisa jadi solusi arus kas gitu kan biar tetap stabil ya kan. Terus ada tambahan lagi nggak nih dari kalian tips-tipsnya? Oh, kalau gue Pastiin pastiin semua, balik lagi nih kayak tadi yang gue jelasin tadi, pastiin semua dokumen tuh harus kudu lengkap. Nah, biar LC kita tidak ditolak. Iya, harus sesuai dengan persyaratan juga gitu kalau gue.
kalau misalkan biaya potongan dari anak piutang itu berarti lebih murah ya jatuhnya. Kayak jadi eksportir harus hitung apakah strategi ini tetap atau menguntungkan, tetap menguntungkan. Berarti jatuhnya ini lebih cocok untuk transaksi besar. Iya, makanya kan Berarti kayak Kayak LC UM. gitu ya. LC lagi, Iya, LC lagi, LC berarti. lagi gitu. Iya kan? Berarti kayak anjak piutang ini jadi solusi yang efektif nih ya kan buat perusahaan yang pengen naikin arus kasnya Iya. tapi tetap fleksibel keuangannya Iya. gitu kan. Kalau misalkan ini belum cocok buat transaksi besar, UMKM masih nggak perlu dong. Tetap perlu dong. UMKM ya? Iya untuk UMKM. Oh itu dia bisa pakai modal ini ya, modal internal atau modal jangka pendek ya? Iya, Pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek. Jadinya juga perusahaan harus pertimbangin nih biaya sama keterbatasannya gitu kan sebelum dia mutusin buat make antara si itu atau pinjam piutang. Nah tadi tuh tips-tipsnya tuh guys dari kelima tamu kita ini ya kan, yang kita bahas tadi tuh tentang anjak piutang gitu kan. Selain berhasil kirim barang tepat waktu juga mereka jaga margin keuntungannya sama memperkuat hubungan dengan pembeli. Nah ngomong-ngomong nih, kita bahas dulu soal pengiriman tepat waktunya dan margin keuntungan dari Buildtech-nya itu sendiri. Meski ada fluktuasi nilai antara GBP dan QIS ini, mereka kan tetap pastinya ada keuntungan dong. Nah menurut kalian kunci mereka buat dapat keuntungan itu apa sih? Nih kuncinya itu ya, fluktuasi nilai tukar harus mereka atasi dengan kontrak berjangka dan opsi mata uang. Jadi mereka ngunci kurs untuk bagian LC dan bagian open account mereka lindungi dengan opsi mata uang. Nah itu bikin margin tetap aman. Itu emang penting banget kan. Kalau nggak dilindungin juga, itu juga kurs turun sedikit aja tuh bisa bikin untung tuh hilang, loss aja gitu. Iya benar-benar. Udah Berarti keberhasilan Buildtech ini juga dalam mempertahankan margin keuntungan itu meskipun menghadapi fluktuasi nilai tukar ini nunjukin nih betapa pentingnya perencanaan yang matang. Balik lagi kan harus ngerencanain dulu. Terus juga harus ngelola resikonya itu yang baik kan, sama perhatikan dulu nih ya kan terhadap detailnya buat tahapan ekspornya itu. Terus Buildtech ini tadi kan kita bahas dia kan make penggabungan metode dari LC sama DC. Terus juga ada asuransi kredit perdagangan kan, sama yang tadi barusan kita bahas tuh anjak piutang buat mastiin pembayaran aman dan cepat. Nah, gimana sih pendapat kalian itu soal strategi yang dipakai Buildtech tadi itu yang tadi kita bahas? Menurut gue nih ya, ini tuh strategi yang udah ideal banget dah buat transaksi besar. Nah, LC ini udah aman untuk 80% pembayaran, tapi mereka tambahin asuransi untuk bagian open account. Jadi resiko gagal bayarnya itu bakal nyaris nol. Iya sih, kalau asuransi kredit ini sih menurut gue solusi yang pas juga ya. Apalagi kalau untuk buat transaksi besar juga kan, yang dibilang tadi juga. Kalau pembelinya nggak bayar juga masih ekspor itu tetap dapat kompensasinya gitu loh. Dapat kompensasinya ya. Jadi kayak masih aman lah gitu. Berarti kayak strategi kombinasinya itu benar-benar cocok banget ya dipakai sama si Buildtech itu sendiri ya kan, yang mana itu tuh benar-benar komprehensif dan efektif buat ngelola resiko pembayaran melalui ekspor. Kan jadinya strategi ini juga bisa nih buat jadi referensi buat perusahaan lain ya kan yang pengen ekspor dengan dan nilainya itu benar-benar besar, terus juga pengen mastiin keamanan pembayarannya dan kelancaran si margin keuntungannya tadi ya kan, cash flow-nya. Terus tapi kalau misalkan dari sisi logistik ya, pengiriman tepat waktu juga kunci utama kan? Iya benar, kunci utama. Kalau misalkan ada keterlambatan itu biasanya kena penalti ya? Biasanya kena penalti. Kena penalti ya? Iya. Kena penalti, margin dipotong berarti? Oh iya betul. Tapi kita harus ini kan ngecek dulu kan, maksudnya penaltinya itu sebesar apa, gitu, keterlambatannya itu sebesar apa. Kalau misalkan emang keterlambatannya tuh bener-bener ngelebihin
jangka waktunya, kayak misalkan pengiriman barangnya tuh kan harusnya tiba waktunya tuh tanggal 28, tapi barang yang nyampe itu tanggal 20. Berarti kan itu kan udah benar-benar buat margin keuntungannya tuh jadi nurun gitu kan, jadinya harus dipotong tuh. Oke. Nah terus pembahasan terakhir nih dari gua, kan transaksi ini kan gak cuma sukses di angka doang ya kan, pastinya juga diperkuat sama hubungan si Buildtech itu dengan Nairobi Builders. Terus juga mereka sekarang punya akses nih yang lebih luas ke pasar Afrika Timur. Nah, gue mau nanya, kenapa hubungan jangka panjang itu benar-benar penting banget, padahal kan ada jangka pendeknya gitu. Kalau itu lagi nih ya, kalau misalkan kita udah punya pembeli tetap, terus juga bikin itu stabil juga, lebih stabil, itu tuh kita nggak perlu lagi cari bayar baru. Tapi Ya udah. Dulu. Ya lo dulu. Dulu. Ya udah bener ya. Ya kan kalau pastinya kalau pembeli lama nih udah puas, nah pasti mereka bakal rekomendasiin dong ke partner bisnis mereka kan. Jadi itu bikin ekspansi pasar kita tuh lebih mudah masuk. Ya balik lagi dari yang gue ngomong juga, dari sisi logistik hubungan baik juga bikin proses pengiriman lebih lancar. Dan juga kalau misalkan pembeli dan eksportir udah sering kerja bareng, mereka pasti ngerti alur dokumen dan prosedurnya masing-masing. Jadi buat bangun hubungan jangka panjangnya itu nggak cuma nguntungin dalam jangka pendek aja ya, tapi juga ngaruh ke dampak positifnya gitu kan bagi si keberlangsungan bisnis itu sendiri gitu kan. Sama ningkatin penjualan, terus juga tadi memperluas pasarnya kan. Nah dari kasus Buildtech ini sendiri, pelajaran apa sih yang bisa diambil gitu kan, terutama buat sobat-sobat bisnis di rumah nih yang lagi ngerintis ya kan, udah baru ngerintis dari awal, siapa ya ada nggak nih Kalau pelajarannya? gue lagi deh, gue duluan ya. Kalau menurut gue nih, dokumen itu adalah kuncinya sih. Berarti benar-benar harus nyiapin dokumen ya? Iya benar, kan balik lagi kalau nggak mau pakai LC atau mau metode lain ya, jangan LC doang deh. Metode lain, pastiin juga dokumen itu harus jelas, harus juga sesuai dengan skema pembayarannya, agar biar juga pengiriman juga lancar gitu sih. Bener banget sih yang udah dibilang sama Tata ya. Selain itu kan margin keuntungan harus dilindungi dengan strategi resiko mata uang. Nah, terutama kalau melibatkan beberapa mata uang. Dan ya jangan lupa juga pentingnya tuh koordinasi yang baik sama pembeli dan pihak semua pihak terkait, karena komunikasi itu kan tadi gue bilang bikin proses lancar. Semuanya lah, kalau komunikasi dikomunikasiin lagi berantem lancar pasti. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Komunikasinya nggak bagus. Iya. Bagusin komunikasi pasti semuanya akan lancar. Siapa sih yang masih ya Siapa Allah sih? siapa sih? yang komunikasinya nggak lancar? Siapa? Ayo. Saya. Berarti itu kan fleksibel itu juga benar-benar yang paling penting kan ya? Iya. Kayak misalkan penggabungan LC dan open account itu sendiri ya kan bisa bikin pembelinya itu nyaman tanpa kehilangan keamanannya itu sendiri gitu kan. Sekarang ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu diskusi strategi si Buildtech ini sendiri dalam perdagangan internasional ya Kita kan? bakalan diskusi Bentar deh, nih. sebelum masuk ini kan sudah terakhir nih. Diskusi. Iya. Dingin nggak sih? Hah? Dingin nggak sih? Lumayan daripada dingin lumayan. sebenarnya. Kan emang lagi hawanya lagi ini kayak Musim hujan nggak sih? Tanya deh gue tanya kemarin hujan. Kalian lihat berita nggak sih yang Kenapa? angin di mana-mana? Iya. Banget ya. Kemarin aja pas di kampusnya rambut sampai terbang Iya, sampai teman gua nggak mau terbang, ada orangnya di belakang. Angin gerusnya kali. Iya, tapi ada di belakang ya enggak. Ya, aman. Ya masuk deh. Maksudnya pertanyaan yang akan siap kita Nah, jawab ini ya guys ya. soalnya itu kan tentang strategi Buildtech LTD lagi nih yang kita bahas lagi nih. Nah, dalam transaksi internasional itu kan
mereka pakai kombinasi metode pembayaran nih yang Iya. tadi udah kalian jelasin ya kan, Iya. buat ngelindungin resiko mata uang sama pakai instrumen pembiayaan perdagangan. Pertanyaan gue yang pertama tuh, kenapa si Buildtech ini pakai kombinasi LC untuk 80% dan open account untuk 20%? Menurut kalian tuh gimana? Soalnya ya LC itu udah paling aman deh buat eksportir karena ada jaminan dari bank pembeli. Nah, tapi kalau semuanya pakai LC, buyer mungkin merasa kaku atau kurang fleksibel dong. Nah, apalagi untuk hubungan jangka panjang. Iya, betul. Terus juga buyer kan katanya minta open account kan karena emang mereka tuh memang lebih nyaman. Terus juga tapi kan resikonya tetap besar banget sih kalau nggak dikombinasikan. Kombinasi. Itu sama aja metodenya yang aman kayak LC. Makasih. Makasih. Kombinasi ini bikin Buildtech itu makin aman untuk mayoritas pembayaran. Tapi tetap lebih fleksibilitas buat bayar di bagian open account. Jadi win-win solution. Win solution Iya again, right? guys, ke win-win solution. Berarti tuh fleksibilitas ya penting Iya. banget lah, intinya berarti fleksibilitas itu kayak kuncinya lah biar kayak pembeli tuh nyaman kerja sama kita di masa depan gitu. Dan fleksibel. Oh iya, karena fleksibel. Iya tak, kan fleksibilitas itu kan tadi kan kata lu emang benar-benar penting banget Iya, kan, tapi iya, emang ya benar. sepenting itu kan, karena itu juga kan strategi buat ngebangun hubungan antara jangka panjang tanpa terlalu banyak beban atau risiko buat eksportir nantinya. Jadi kombinasi LC sama open account ini juga ngasih keseimbangan buat ya antara keamanan sama fleksibilitas ya. Iya. Terus juga benar banget tuh tadi tuh kata Upang tuh, kalau kombinasi dari metode pembayaran itu benar-benar win-win solution banget ya kan, bagi kedua belah pihak gitu kan. Terus juga LC ngasih jaminan buat pembayaran dan open account juga ngasih fleksibilitas buat para bayarnya. Nah, ke pertanyaan kedua gue ini, gimana sih cara si Buildtech ini ngurangin resiko dari pembayaran open account? Mereka ini beli asuransi kredit perdagangan kan, Iya. tadi kan. Nah itu emang udah ide bagus banget juga. Dan kalau misalnya pembelinya gagal bayar pun, mereka juga tetap ada dapat kompensasinya juga. Iya, dapat kompensasinya kan. Iya kan yang tadi. Iya, nah kan asuransi ini kan buat kayak jaring pengaman ya buat transaksi open account ini. Nah, tapi Buildtech ini juga perlu pastiin kredibilitas pembeli sebelum setuju pakai metode ini. Tapi selain itu juga mereka bisa ngasih baca nilai untuk transaksi open account. Jadi misalnya cuma 20% dari total pembayaran. Ya jadi resikonya nggak terlalu gede. Resikonya nggak terlalu besar gitu ya. Iya. Tapi gue juga mau ingetin nih, kayak kita kan harus kontrol dokumen kan. Iya. Nah, itu kan penting banget. Kalau salah nanti kan kayak tadi kan berabe gitu. Iya. Kan kalau invoice atau syarat jelas, pembeli juga kayak lebih sulit untuk buat nggak bayar tuh, untuk ngelak kan ada tuh kayak pembeli tuh ngelak nggak bayar. Iya. Itu Iya, kan ada iya. invoice Karena aja ada nggak bisa ngelak bisa. loh. Iya, Iya. benar. Jadi tuh kayak mau nggak mau dia harus membayarkan. Karena tuh ada invoice dan syarat-syaratnya udah jelas. Berarti jadi tuh kalau baru mau mulai terus pembeli mintanya open account nih, berarti kita tetap pakai asuransi atau cek latar belakang mereka dulu nih gitu. Gimana Nah, sih? iya kan itu jangan langsung setuju lah ya intinya. Oh, Kita iya, harus benar. inilah mitigasi resiko Oh, juga iya. kan. Kayak contohnya nih kalau menyusun kontrak kan harus mencakup tuh semua syaratnya. Ya kan, termasuk ketentuannya secara rinci, termasuk ketentuan pembayarannya kayak gimana, kualitas barang dan waktu pengirimannya. Nah, kontrak ini juga harus mencakup klausul mengenai tindakan yang akan diambil jika terjadi pelanggaran. Oh. Jadi asuransi kredit itu benar-benar cocok banget ya buat si Buildtech ini gitu kan, supaya resiko pembayaran open account itu berkurang gitu kan. Tapi juga harus pastiin nih kredibilitas pembeli, dokumen sama pengecekan lainnya supaya sebelum deal-dealan itu nggak terjadi gitu loh. Terus pertanyaan terakhir gue nih, Iya. Aduh. terakhir banget nih ya kan. Iya, Wah, ini beneran terakhir nih. Oh, iya, beneran terakhir ya. Terakhir.
apa aja sih peran instrumen pembiayaan perdagangan itu kayak anjak piutang dalam transaksi ini? Anjak piutang itu solusi banget coy sebenarnya buat jaga arus kas. Jadi Bultek jual invoice open account mereka ke pihak ketiga. Dan jadi mereka uangnya itu lebih cepat tanpa ini menunggu pembeli bayar. Kalau nggak pakai ada piutang pun ya, itu tuh juga bakal kesulitan banget sih, ya kan? Kesulitan banget untuk produksi karena emang modalnya tuh sudah habis karena emang untuk pesanan sebelumnya. Tapi ini tuh nggak cuma soal tentang cash flow kan, tapi juga dapat mengurangi risiko kredit karena yang nagih ke bayar itu pihak ketiga kan, yang tadi itu pihak ketiga tuh. Ketiga lagi. Temen bahasa Lagi lagi nih pihak ketiga nih. bahaya nih. Terlibat ya kan. Jadi tuh eksportir jadi bisa ya istilahnya tuh lebih tenang gitu lah ya. Gitu sih. Iya, karena selain anjak piutang juga bisa pakai forfeiting nih buat transaksi besar kan. Karena eksportir bisa dapat dana langsung tanpa harus mikirin resiko pembayaran lagi. Jadi dia nggak mikirin resikonya lah ya. Berarti ini pembiayaan ini bukan cuma buat dapat dana cepet aja nih, yang buat kayak ada dana cepat gitu kan, bukan kan? Tapi dia juga bisa bikin bisnis lebih lancar dan aman ya. Iya, benar. Jadi dalam kasus Bultek itu instrumen ini ngebantu mereka produksi cepat waktu tanpa hambatan dana. Lancar lah. Lancar. Dananya lancar. Apa sih modal lancar? Iya benar. Berarti jadinya ini si anjak piutang ini juga jadi solusi yang pas nih ya kan buat jaga cash flow perusahaan sama kurangi resiko kredit. Terus juga ada opsi lain buat transaksi yang cukup besar gitu kan kayak forfeiting, yang mana si eksportir ini nggak terlalu khawatir lagi soal pembayaran karena kan udah dapat dananya langsung. Iya, benar. Wah, gila sih, ini diskusi hari ini tuh benar-benar menarik banget. Gua rasa sih ya. Iya. Ya menarik. Mancing. Iya, tapi mau ada satu pesan dong buat Apa tuh? kayak penonton podcast kita nih ya. Boleh. Yang masih baru atau pengen belajar bisnis gitu kan, atau bekerja di ekspor, kayak kita kan jurusannya manajemen logistik ya, gitu kan, pasti berhubungan sama ekspor impor. Jadi kayak penting banget nih buat kalian belajar soal strategi ini biar bisa diterapin nanti gitu. Itu tambahan aja sih buat gua gitu, sama buat penonton yang nonton podcast ini gitu. Tonton, jangan lupa ya, ntar podcast berikutnya ada STMJ. Subscriber bertanya, mari jawab. Boleh. Tapi di podcast berikutnya ya, ya doakan saja lah. Doakan saja ya. Gue rasa sih emang sobat-sobat bisnis di rumah ini sih jadi lebih paham sih ya kenapa Iya, strategi si sebenarnya Bultek ini tuh bisa sukses gitu kan. Dari kombinasi pembayaran, mitigasi resiko open account, sama pembiayaan perdagangan ini bikin transaksi ini berjalan mulus gitu kan. Gila, makasih banget nih buat kelima tamu-tamu nih. Sama-sama nih. Sama-sama nih. Sama-sama nih. Udah berbagi ilmunya juga gitu kan. Sampai ketemu lagi nih di episode-episode berikutnya nih. Yes, siap, nantikan saja ya. Semuanya guys. Dadah.